Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Pada suatu hari beliau ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh Abdul Qadir, boleh nggak kita itu katakanlah bersenang-senang dengan dunia, dengan kekayaan, dengan pakaian, dengan perabotan, dengan istana, dengan kendaraan segala macam?" Kata beliau, "Faqala akhrijha min qalbik waj'alha fi yadik fa innaha la tadurruk." Kata beliau, "Min qalbik." Yang pertama, keluarkanlah dunia itu dari hatimu. Keluarkanlah kecintaanmu kepada dunia dari hati. Waj'alha fi yadik. Dan kecintaan itu pindahkanlah ke tangan. Jadi tangan ini akan memegang dunia. Fa innaha la tadurruka. Maka dunia ini tidak akan membahayakan diri. Itu mengenai apa? Man alima annal amra kullahu biyadihi in jama'a bitawakkuli alaihi. Selanjutnya wa annahu libina'i la budda libina'i hadzal wujudi an tanhadima da'aimuhu wa an tuslaba karaimuhu. Jadi bukti dari apa? Keyakinan dan ketawakalan yang ada dalam diri seseorang itu harus ada prinsip-prinsipnya apa? Rafudud dunya. Dia menolak dunia. Dia menolak dunia, ya kan? Dan dalam dirinya harus berkeyakinan bahwa dunia ini hanyalah tempat mahallul ubur, tempat untuk melewati saja. Ya kalau di tol maka ya rest area gitu entah. Tempat beristirahat, jarak yang kita tempuh 500 km misalnya. Di rest area itu di kilometer sekian. Yang namanya di rest area kan cuma istirahat doang. Makan, minum, buang air gitu kan, sholat segala macam. Ya setelah itu lanjut, soalnya itu bukan tujuan. Begitu juga dengan dunia pun sama. Dunia pun sama. Dan di dalam dunia ini tentu ada perubahan-perubahan yang sifatnya tidak abadi, sehingga karena sifatnya tidak abadi ya maka harus ditanamkan di dalam keyakinannya agar hatinya, agar sirnya, agar rasanya itu tidak kepada dunia tetapi kepada zat yang menciptakan dunia. Itu tuh. Nah kemudian bagaimana dengan seseorang yang yang tidak cinta dunia itu, apakah dia secara totalitas meninggalkan dunia itu sehingga dia hidup dalam keadaan compang-camping yang nggak punya apa-apa? Nah nanti kita lihat pada redaksi dari murasalahnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam redaksi-redaksi berikutnya. Kata beliau, fala aqilu, orang yang berakal itu, maka nabi ma huwa abqa, adalah seseorang yang dengan sesuatu yang lebih kekal, sesuatu yang paling kekal, itu lebih membuat dirinya itu bahagia daripada sesuatu yang sirna. Kalau ada perbandingan antara dua hal, sesuatu yang sirna dan sesuatu yang kekal, maka yang lebih membuatnya senang, yang lebih membuatnya bahagia itu adalah sesuatu yang kekal. Kalau dia memilih sesuatu yang sementara, sesuatu yang sifatnya rusak, sesuatu yang dapat rusak, sesuatu yang dapat hancur, sesuatu yang dapat hilang, ya, hal itu tentunya tidak akan dia pilih dong. Ya karena apa? Karena seseorang yang memiliki kecerdasan akal itu memiliki tanda, bro. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, min alamatil aqli at-tajafi andaril ghurur.
wal inabatu ila daril khulud wat tazawwudu li suknal kubur wat ta'ahhubu li yaumin nusyur. Tanda-tanda dari seseorang yang berakal itu adalah at-tajafi an daril ghurur, merasa kosong dari dunia ini, seakan-akan dalam dirinya, dalam keyakinannya, dalam rasanya dunia ini gak ada apa-apanya. Ya hanya sekedar tadi ya, rest area. Kalau memang dia pengen buang air di rest area, berarti hanya sekedar tempat buang air. Tujuannya misalnya kalau ke Cirebon ya berarti Cirebon itu tujuannya. Ini mah baru nyampe Tiga Raksa, ada rest area di situ, karena di situ tersedia makanan, minuman, kopi, kamar mandi, tempat sholat segala macam, dia malah betah di situ. Kan rada-rada, gitu. Kan rada-rada. Padahal perjalanannya masih lama, masih sekian ratus kilometer gitu. Nah, kalau orang yang berakal, dia akan merasa kosong dengan kehidupan dunia. Wal inabatu ila daril khulud. Tanda yang kedua dari orang yang berakal, dia itu kembali, inabah, kembali ila daril khulud, kepada alam yang kekal. Apa itu? Akhirat. Yang lebih kekal lagi apa? Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal tentu kan? Itu tanda yang kedua di mana dia itu harus kembali kepada Allah. Yang ketiga, wa tazawwudu li suknal kubur. Yang ketiga, dia harus membekali diri untuk persiapan menuju ke alam kubur. Kalau saya mati sekarang, apa bekal yang saya bawa saat ini untuk di kuburan? Ya kalau bekalnya kalau kayak orang pesantren mah kelihatan. Tapi kan kalau bekal menuju ke alam lain kan nggak kelihatan. Orang yang meninggal di mana dia hanya membawa kain kafan, ya kan? Membawa kain kafan, kemudian dia dikubur dengan tanah, kehujanan, kepanasan, keanginan. Sementara kehidupan ketika sebelum dia meninggal, dia tidak mau mendekati agama. Dia tidak mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan, bahkan justru melanggar apa saja yang telah diperintah, apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah taala dia lakukan. Yang diperintahkan oleh Allah taala dia tinggalkan. Yuk, mau gimana? Di kuburan nanti apa yang dia jadikan sebagai bekal di alam kubur? Nah, sehingga orang yang cerdas itu adalah seseorang yang memperbanyak bekal menuju alam kubur. 2, 3. Yang keempat, wa ta'ahhubu li yaumin nusyur, bersiap-siap di hari kebangkitan, di mana amal kita itu akan ditimbang. Amal akan ditimbang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, mana yang baik dilakukan dan mana yang mana yang buruk itu ditinggalkan. Tapi yang namanya manusia kan tetap ya. Manusia itu adalah tempatnya kesalahan, manusia itu adalah tempatnya kemalasan, manusia itu tempatnya kelupaan, gitu kan. Ya, kita kan biasanya di dunia ini santai-santai aja, kayak merasa aman nanti akan selamat di akhirat. Ya, padahal belum tentu. Ya meskipun semuanya itu dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Hisab, di mana ketika seseorang itu dihisab, ketika amalnya itu amal yang beratnya itu adalah amal yang baik, maka dimasukkan ke dalam surga. Fa bi adli. Maka itu adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan kepada diri. Tapi terkadang seseorang yang amal buruknya itu lebih banyak, tapi kok dia dimasukkan ke dalam surga, fa bi fadlihi. Maka itu merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Ya kembali lagi bahwa semuanya itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Mau diapakan tah? Mau disiksa kek, mau di neraka kek, mau di surga kek, meskipun amal-amal di dunianya dia adalah orang yang bejat, orang kriminal, ya kan, banyak berbuat jahat kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Tapi kok ketika di akhirat itu justru dia dimasukkan ke dalam surga, kok aneh, merasa aneh. Atau iyalah, jangan merasa aneh, karena itu merupakan bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun dia amalnya, amal yang buruknya itu lebih berat, dia bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lan yadkhula ahadun al jannata bi amalihi. Seseorang itu masuk surga tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala dengan amal. Jadi amal yang kita perbuat itu tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jadi nggak ada di situ istilahnya tukar, lo beli, lo jual, gue beli, nggak ada. Ya kan? Lo jual, gue beli, nggak ada. Jadi amal kita ini bukan untuk ditukar dengan surganya Allah Ta'ala, bukan. Ya karena kalau tadi dikembalikan ke hadis, seseorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya. Tidak akan. Lan, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Meskipun engkau wahai Rasulullah, iya meskipun saya. Kecuali illa an yataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali saya ini, kata Rasul, dikelilingi oleh rahmatnya Allah Ta'ala, dinaungi oleh rahmatnya Allah Ta'ala. Berarti yang memasukkan kita ke dalam surga, yang mengeluarkan kita dari neraka, itu adalah Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala mengeluarkan atau memberikan karunia kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, menurunkan kasih sayang kepada kita, barulah di situ kita dimasukkan ke dalam surga, bukan lantaran ibadah yang kita perbuat di dunia ini. Ya karena kalau ibadah yang kita perbuat di alam dunia ini ya hanya sekedar formalitas, hanya sekedar pembuktian bahwa kita ini adalah hambanya Allah Ta'ala, sehingga mana bukti bahwa, mana cirinya, mana tandanya, mana buktinya bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya dalam dirinya, dalam hatinya itu terdapat ketundukan kepada Allah. Semua perintahnya dia laksanakan, semua larangannya dia jauhi, bukan untuk mengejar surga, bukan untuk menghindari dari neraka. Ya, hamba dia kan hanya seorang hamba sahaya. Tuh. Maka ketika kita mengaku sebagai orang yang berakal, sudahkah kita ini atau di dalam diri kita ini terdapat 4 hal yang disebutkan dalam hadis ini? Pertanyaan dikembalikan kepada masing-masing. Jadi jangan mengaku paling berakal, bro. Jangan mengaku paling berakal. Namanya ngaku-ngaku itu ya sifatnya setan. Qad asyraqa nuruhu wa dhaharat tabashiruhu. Nah, tadi fal aqilu, orang yang berakal tadi dia itu lebih senang dengan sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang sirna. Kalau orang yang berakal, qad asyraqa nuruhu, dia berakal dan memiliki 4 kriteria tadi. Setelah itu cahaya dirinya itu bersinar. Cahaya dalam dirinya itu bersinar. Wa dhaharat tabashiruhu, dan kabar-kabar gembira itu akan muncul untuk dirinya. Sehingga ketika cahaya dalam hatinya itu sudah bersinar dan berita-berita kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah nampak, sudah muncul, sudah diberitahukan kepada dirinya,
sehingga dia itu akan menjadi orang yang berpaling dari dunia secara totalitas. Maka fasadafa an hadhihi dari mubdiyan, maka dia akan berpaling dari dunia ini dengan memejamkan matanya. Wa a'rada anha muwaddiyan, dan dia itu akan berpaling dari dirinya dalam keadaan berpaling, menjauhi dunia ini. Nah, kemudian bagaimana dengan arti dari keberpalingan manusia kepada dunia ini? Apakah dunia ini harus lepas dari tangannya atau bagaimana? Gitu. Nah, di sini dijawab oleh Al-Imam Ibnu Ajib rahimahullahu taala dalam Iqadul Himam fi Syarhil Hikam halaman 444. Kata beliau mengutip dari Imam Asy-Syutaibi, wa'lam annal i'rada 'anid dunya innama huwa bil qalbi. Ketahuilah oleh engkau bahwasanya berpaling dari dunia, membenci dunia itu hanyalah dengan hati. Ketika atau kapanpun ketika hati itu masih digantungkan dengan dunia, maka hilangnya dunia dari tangannya itu tidak akan ada manfaatnya. Walaqatu asbabiha, dan memutus sebab-sebab untuk mendapatkan dunia itu pun sama, tidak akan mendapatkan manfaat. Wa mata kana al-qalbu mu'allaqan biha lam yanfa' zawaluha minal yad walaqatu sababiha. Jadi meskipun di dalam tangannya itu tidak ada dunia, dalam arti dia lepaskan tuh semuanya, pakai pakaian yang robek, rumahnya apa adanya, pakai rumahnya adalah rumah yang gubuk, kemudian makanannya biasa-biasa, semua perabotannya pun dijual, ditinggalkan, diberikan kepada orang lain, semua pakaian-pakaian yang bagus pun diberikan kepada orang lain dan seterusnya. Tapi hatinya masih bergantung kepada dunia. Maka nggak ada manfaatnya itu semua, bro. Nggak ada manfaatnya. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Balil matlubu zawaluha minal qalb, yang harus dilakukan itu adalah kecintaannya kepada dunia itu harus dihilangkan dari hatinya. Sawa'un kanat fil yadi am lam takun, baik itu dunia ada di tangannya atau tidak. Contoh, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang raja, itu kan. Yang namanya raja itu kan kekayaan itu pasti melimpah. Dia punya istana, punya kendaraan, punya pasukan, punya anak buah, itu kan, punya perdana menteri, punya patih, dan segala macam. Kata Allah Ta'ala kepada beliau, haza ata'una famnun. Maka ini adalah pemberian kamu. Famnun. Maka berikanlah kepada orang lain. Lepaskan dari tanganmu. Au amsik, atau pegang. Biwairi hisab. Dan pegang, meskipun engkau pegang, itu tidak akan ada hisabnya di hari kiamat. Ya kan? Sehingga tanda dari seseorang yang mencintai akhirat dan membenci dari dunia itu, ya kan? Min alamati hubbil akhirah wa alamatu tarkiha wa alamatu tarkid dunia. Tanda dari seseorang yang meninggalkan dunia, yang tidak cinta dengan dunia itu apa? Alla yafraha bil mawjudi minha wala yata'assafu ala ma fatahu minha.
Tanda dari meninggalkan dunia itu yang ada di tangannya, dia tidak senang, tidak bahagia, biasa-biasa aja. Wala yata'assafu ala ma fatahu minha, dan juga tidak ada penyesalan dalam hatinya dari segala sesuatu yang tidak ada di tangannya. Ya, itu berarti tanda. Nah, sehingga punya dunia atau nggak punya dunia itu bukanlah barometer seseorang yang mencintai dunia. Ketika ada seseorang yang ketika menggunakan baju, kemudian bajunya itu harganya adalah jutaan, sarungnya sarung BHS harganya pun luar biasa, kendaraannya itu mewah harganya pun miliaran, rumahnya istana biaya pembangunannya pun puluhan miliar misalnya. Itu bukanlah tanda dari seseorang yang cinta dunia, bukan. Karena barometernya itu adalah hatinya, ya kan? Bukan yang ada di tangannya, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Wala yumkin dzalika illa bitarkil intisari lin nafsi wa mukhalafatiha. Hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan tidak membenarkan dirinya, tarkul intisar, tidak menolong, lin nafsi, tidak menolong nafsunya, tidak menolong syahwatnya, tidak mengikuti, menuruti apa yang diinginkan oleh nafsu. Itu caranya. Yang kedua apa? Wa mukhalafatiha, selalu melawan hawa nafsu. Selain itu nggak ada. Nah, sehingga proses untuk menuju tarkul intisari lin nafsi wa mukhalafatuha itu adalah dengan zikir, bro. Jadi dengan zikir ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi seseorang yang dia membiasakan diri berzikir, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lama kelamaan Allah Subhanahu wa taala memberikan faidah kepada zikir itu. Dari zikir itu memiliki faidah bahwa hatinya itu akan tadi dapat meninggalkan pembelaan terhadap hawa nafsu, dan dia juga mampu bisa untuk melawan semua yang diinginkan oleh nafsu. Itu, bro. Makanya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, pada suatu hari beliau ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh Abdul Qadir, bagaimana sih dunia itu? Boleh nggak kita itu katakanlah bersenang-senang dengan dunia, dengan kekayaan, dengan pakaian, dengan perabotan, dengan istana, dengan kendaraan segala macam?" Kata beliau, "Faqala akhrijha min qalbik waj'alha fi yadik fa innaha la tadurruk." Kata beliau, jadikanlah dunia itu di tangan. Akhrijha min qalbik. Yang pertama, keluarkanlah dunia itu dari hati. Keluarkanlah kecintaanmu kepada dunia dari hatimu, sehingga hatimu itu nanti ujung-ujungnya akan biasa-biasa saja terhadap dunia. Waj'alha fi yadik, dan kecintaan itu pindahkanlah ke tangan. Jadi tangan ini akan memegang dunia. Dalam arti bersedekah media jojong itu biasa-biasa aja, bukan satu hal yang luar biasa. Terbiasa untuk bersedekah, memberi. Ketika sudah itu, kecintaan dunia di dalam hatinya sudah hilang, dan dunia itu hanya sekedar di tangannya, tidak di dalam hatinya, fa innaha la tadurruka, maka dunia ini tidak akan membahayakan diri. Itu. Nah, makanya salah
orang-orang yang menuduh bahwa ketika mengikuti thariqah tertentu, thariqah apapun itu, mau Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Musyatoriyah, Musyadziliyah, gitu kan? Mau Al-Jailaniyah, mau apa lagi? Dan seterusnya lah, banyak tarekat-tarekat tasawuf itu. Jangan dulu ikuti tarekat, nanti kamu akan miskin. Cek saha, Mas Bro. Namanya thariqah itu ya pengolahan hati. Pengolahan hati di mana seseorang itu berproses untuk mengeluarkan kecintaan dunia dari dalam hatinya. Sehingga ketika hatinya itu sudah kosong dari dunia, dunia tidak hanya dalam tanda kutip berarti dengan hal yang sifatnya materi saja, ya kan? Yang berupa karomah sekalipun itu juga masuk dalam kategori apa? Dunia, karena pengertian dari dunia adalah masiwallah, sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan dunia itu, bro. Jadi nggak ada jaminan. Maka benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya al-ghaniyyu innamal ghaniyyu ghaniyun nafsi. Sesungguhnya orang yang kaya itu adalah seseorang yang kaya hatinya. Karena hatinya sudah kaya. Karena hatinya sudah merasa tidak butuh, ya kan, disokong nggak mempan. Karena hatinya sudah butuh, hatinya sudah tidak butuh, dan dunia itu hanya di tangannya, maka gampang untuk membagikannya kepada orang lain. Itu ya. Nah, sehingga hal ini harus harus difahami oleh diri kita bahwa cinta dunia itu ada di dalam hati. Yang namanya cinta kan rasa, urusan rasa. Urusan rasa urusannya urusan hati. Sehingga apa yang ada di tangan itu bukan menjadi barometer utama dalam menentukan cinta dunia. Gitu. Selanjutnya berapa menit, bro? 53. Hah? 53. Astagfirullahaladzim. Panjang amat ya. Walam yattakhid hawatanan wala ja'alaha sakanan, sehingga orang yang tidak cinta dunia itu tidak menjadikan dunia ini sebagai tanah air tempat tinggal. Tadi dikembalikan bahwa dunia ini hanya sekedar menjadi rest area yang digunakan hanya sekedar tempat istirahat. Wah. Selanjutnya dia akan melanjutkan perjalanan lagi. Maka bal anhidil himmata fiha ilallah, sehingga ketika kita ini di dunia, pupuklah semangat kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wasara fiha musta'inan bihi fil qudumi alaihi. Di dunia ini kita harus meminta tolong kepada Allah untuk bersiap-siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, famazalat matiyatu azmihi la yakirru qararaha wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada. Inilah pengajian kitab Syarah Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Itu bro. Maafi. Oke. Karena nggak ada, semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ilmunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ilmunya Syekh Muhammad Al-Bantani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di
kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.